Ya. Selamat datang kelas pertama yang mempelajari. Perkenalkan, nama saya Pridania, yang mana selama kelas hari ini akan menjadi MC. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kelas kita hari ini, yaitu Kak Ramadhani, selaku content writer di Think Web. Kita sapa dulu kali ya, Kak Dani, apakah sudah masuk? Halo Kak Dani. Dani belum masuk ya? Kayaknya lagi join, barusan dia nanya kok diminta passcode. Nah, baru di-share. Baik. Kami nunggu Kak Dani. Aku akan sebelum Kak Daninya masuk, aku bakal membacakan rules aturan kelas kita ya, supaya berjalannya kelas kita ini lebih kondusif ya, teman-teman. Yang pertama, semua peserta dimohon untuk terus menyalakan video selama kelas ya. Mungkin teman-teman bisa on cam ya selama kelasnya berlangsung. Kita tahu nih pesertanya aktif apa enggak, dengerin apa enggak, menyalakan kameranya. Lalu yang kedua, terdistraksi dan selama kelas semua takutnya vertikal lagi menerangkan materi. Kak Prida, maafkan Kak Prida, kayaknya bisa. Halo Kak Prida. Kak Prida tadi putus-putus, mungkin dimatikan aja videonya dulu ya. Ya, bisa diulangi nggak Kak Prida dari awal ya? Terima kasih Kak Prida. Oke, sebelum kita mulai kelas online, saya membacakan aturan kita supaya jalan kelas lebih kondusif. Mungkin ini yang lagi on mic boleh dimohon di mute Zoom ya, supaya tidak terganggu yang lainnya. Oke, yang pertama, semua peserta dimohon terus menyalakan video selama berjalannya kelas ya, teman-teman dimohon di on cam ya, supaya kita bisa melihat nih teman-teman mendengarkan atau tidak gitu, biar kita tahu nih teman-teman mendengarkan atau nyimak materi yang telah diberikan oleh narasumber kita. Mohon di on cam ya teman-teman. Yang kedua, semua HP di mute ya supaya tidak terdeteksi, dan selama kelas semua peserta wajib mute Zoom ya. Jangan sampai ke on mic ya, biar yang lain lagi serius tiba-tiba terganggu oleh teman-teman, tiba-tiba lagi kepencet on mic. Jangan sampai ya teman-teman. Yang ketiga, silakan mencari tempat duduk yang nyaman dan jauh dari kebisingan ya, supaya kelas kita terlihat lebih nyaman. Dan terakhir, setiap peserta wajib berperan aktif ya selama kelas, jadi boleh bertanya, ada sesi Q&A-nya nanti di akhir sesi acara kelas, dan nanti di akhir kelas, di akhir sesi ini saya akan memberikan link absensi, dan juga kalau bisa teman-teman seaktif mungkin dan selama mengikuti kelas ini ya. Mungkin Kak Dani udah masuk atau join udah masuk, boleh Kak Dani untuk sapa dulu ke teman-teman semuanya. Halo Kak Dani. Udah ada belum ya, Dani? Belum ada Kak Ega. Ya. Ini barusan aku share dulu ya. Boleh Kak, dibantu oleh Kak Ega mungkin. Oke. Teman-teman yang lain boleh on cam ya, biar kita bisa lihat nih teman-teman nyimak apa enggak nih. Boleh kali ya kita pengen lihat wajah-wajah teman-teman nih. Ada yang atapnya, ada yang apa sih namanya, langit-langitnya yang kelihatan tuh. Kalau saya gimana Kak? Kelihatan wajahnya nggak? Kak siapa nih yang ngomong? Kak Tri ya? Tri Rizky ya? Kurang ke bawah, sekarang kameranya agak ke atas. Depanin lagi Kak, oke. Sekali lagi, sedikit lagi turun. Sedikit lagi turun. Sedikit lagi. Sedikit lagi, iya. Lumayan. Keadaan. Lumayan. Yang masih kurang dikasih tahu ya. Baik, ini Kak Dani sudah masuk nih Kak Dani ya. Halo Kak Dani, boleh bersapa dulu ke teman-teman semuanya. Ya, connecting audio nih. Oke, Kak Dani. Ya, sudah. Oke, suaraku masuk kah? Masuk Kak. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, halo Kak Dani, udah siap nih ya sekarang untuk sudah, insya Allah. Ya, oke, baik.
Oke, langsung saja saya serahkan kepada pelatih kita kelas hari ini, yaitu silakan Kak Dani. Iya, sebentar ya. Ya, Mas Dwi, boleh bantu share screen? Saya sambil cek materi saya. Baik, Mbak Dani. Oke, ya. Sudah di-share kah? Sebentar Mbak Dani, saya Ya. tidak diizinkan oleh hostnya untuk share screen. Oke, boleh dibantu mungkin Sebentar, panitia sebentar. Mas Dwi untuk share screen. Iya, silakan dicoba Mas Dwi. Baik. Ya, oke, sudah share ya. Sudah Mbak Dani, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Dwi. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf agak terlambat, tadi ada kendala teknis untuk masuk ke Zoom-nya. Mungkin tadi sudah ada pembukaan dari Kak Surya atau dari tim Divaling ya. Saya perkenalkan diri lagi teman-teman. Nama saya Adianti Ramadhani, biasa disapa Dani. Ya, hari ini saya akan kasih sesi pertama untuk konten di digital marketing ini gitu ya. Saya adalah seorang tunanetra, low vision, teman-teman, dan saya bekerja di ThinkWeb sebagai content writer sejak tahun 2017, gitu ya. Dan hari ini kita akan mulai sesi konten kita, gitu ya, untuk belajar konten digital marketing. Dan untuk materi pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar copywriting dan mengapa perlu mempelajarinya, gitu ya. Nah, next slide, Mas Dwi. Ya, kenapa sih kita perlu belajar copywriting gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada dua hal yang pengen saya sampaikan sama teman-teman gitu ya. Bahwa yang pertama, copywriting ini adalah pekerjaan yang aksesibel buat penyandang disabilitas, bahkan termasuk tunanetra gitu ya. Karena saya sendiri juga adalah seorang tunanetra pengguna screen reader gitu ya teman-teman. Karena pekerjaan copywriting ini berbasis teks gitu, jadi sekalipun tunanetra, kita juga tetap bisa menjalani pekerjaan ini gitu ya. Nah, kalau tunanetra aja bisa, saya rasa teman-teman yang disabilitas yang lainnya juga pasti akan bisa mengerjakan pekerjaan ini gitu ya. Kenapa saya bilang pekerjaan yang aksesibel untuk disabilitas? Alasan yang lainnya adalah bahwa pekerjaan copywriting ini berbasis online gitu ya, bekerja dengan media digital. Sehingga kita bisa bekerja dari rumah sebenarnya, seperti saya hari ini, saya work from home nih teman-teman ya, WFH. Ya, apalagi selepas pandemi ini banyak banget peluang kerja secara online ya, remote working yang bisa work from home. Tentunya ini akan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau cari lowongan pekerjaan yang online yang bisa kerja dari rumah itu selepas pandemi ini banyak banget gitu. Nah, apa kaitannya dengan disabilitas? Ya tentunya kaitannya adalah bahwa ada teman-teman disabilitas yang mungkin punya tantangan dalam bermobilitas gitu ya, seperti teman-teman tunanetra atau teman-teman yang physical disability misalnya, terutama yang wheelchair user ya, pengguna kursi roda. Ya mungkin teman-teman netra masih bisa lah ya naik angkot, naik kendaraan umum ke kantor gitu ya, tapi pasti ada tantangannya gitu di jalan. Kita perlu orientasi mobilitas gitu ya, perlu ngapalin situasi dan lain-lain gitu, ada tantangannya tersendiri. Nah, terus buat teman-teman daksa yang pengguna kursi roda, saya sering beberapa kali lah gitu ya mendengar cerita dari teman-teman saya yang pengguna kursi roda juga, mereka udah keterima kerja di perusahaan yang lumayan besar gitu ya, tapi toh pada akhirnya nggak jadi ngambil pekerjaan itu gara-gara apa? Gara-gara kantornya tidak aksesibel untuk pengguna kursi roda gitu ya. Nah, karena itu pekerjaan yang bisa berbasis online
gitu ya, bisa kerja dari rumah, bisa jadi solusi nih teman-teman buat kita ya. Ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah, bisa modalnya punya internet lah sama punya laptop gitu ya. Nah, kita juga bisa mulai bekerja secara formal gitu ya. Ini saya juga ditingkatkan adalah karyawan gitu ya. Jadi bekerja secara formal tapi dari rumah. Ini jadi solusi buat kita, buat penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita perlu belajar copywriting? Karena peluang kerja sebagai copywriter, jadi pekerjaannya adalah copywriting dan pekerjanya atau pelakunya disebut copywriter gitu ya teman-teman. Tenaga copywriter ini ya, pekerjaan sebagai copywriter ini akan sangat dibutuhkan ke depan gitu ya, karena teknologi berkembang dengan sangat pesat, media digital juga berkembang pesat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gimana perkembangan media digital terutama terlepas pandemi ini ya, karena kita apa-apa serba online, konten-konten kayaknya berkembang gitu ya. Nah, sebesar apa sih peluangnya gitu? Coba deh teman-teman lihat, sosial media aja itu udah macam-macam ya, Instagram, Facebook, Twitter gitu ya, mungkin sekarang ada YouTube, ada TikTok gitu. Nah, itu semuanya ada potensi untuk kita bikin copy atau bikin konten di sana gitu. Ada satu sharing pernah saya isi gitu sama teman-teman tunanetra gitu. Saya pernah sharing sama teman-teman tunanetra tentang pekerjaan sebagai content writer gitu ya, menulis konten di media. Salah satu pertanyaan yang menarik buat saya, ya, ada yang nanya gini, Kak, hari gini kan orang sukanya lebih suka nonton video, Kak, daripada nulis gitu. Emangnya masih potensial kalau kita kerja jadi penulis? Gimana tuh teman-teman kira-kira? Ya, kalau teman-teman lihat iklan-iklan di YouTube misalnya gitu ya, kalau teman-teman netra mungkin suka menemukan tuh lewati iklan ini button gitu ya, ada button bunyinya begitu tuh. Ada iklan-iklan di YouTube itu ya bentuknya memang video gitu, tapi kan itu tidak langsung tiba-tiba syuting. Untuk bikin video secara profesional di industri kreatif gitu ya, ketika kita terjun ke industri, kita mau bikin video bukan buat diri sendiri, tapi buat klien, buat orang lain. Kita harus mengonsep dulu ide kita. Ya, kita bikin perencanaan, kita bilang itu storyline. Jadi mau video itu openingnya mau gimana, closingnya mau gimana, alur cerita videonya seperti apa, stock shot seperti apa saja yang dibutuhkan. Itu. Ya, teks apa aja yang akan muncul sepanjang video berjalan misalnya. Itu semua yang mikirin copywriter, teman-teman ya. Jadi bukan video editor. Video editor itu kerjanya menjahit, merajut gambar videonya itu supaya menjadi alur yang menarik secara visual. Tapi story-nya itu copywriter yang ngerjain. Ya, itu satu hal. Yang kedua, teman-teman. Coba cek di HP teman-teman ada berapa banyak aplikasi. Banyak banget ya. Kalau saya tanya, aplikasi-aplikasi ini yang bikin siapa? Tentu teman-teman jawabnya programmer, Kak. Ya kan, web developer atau apps developer. Ya, betul. Aplikasinya. Tapi di dalam aplikasi itu ada banyak kata-kata, ada banyak copy di sana. Benar nggak? Ya kan aplikasinya nggak kosong gitu aja kan, ada banyak kata-kata di dalam aplikasinya. Kalau teman-teman punya aplikasi Gojek atau Grab misalnya, mungkin pernah dapat push notification seperti ini misalnya. Ramadan ini pengen makin deket nih sama gebetan, ya udah kirimin GrabFood aja, mumpung masih diskon 30% cuman sampai hari ini. Terus di bawahnya ada button, serbu gitu ya, atau mau dong promonya gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman menerima notifikasi seperti itu dari aplikasi Grab atau Gojek misalnya? Itu siapa yang mikirin? Kata-kata lucu, kata-kata menarik yang kayak gitu. Itu pekerjaan copywriter, teman-teman ya. Gitu. Jadi itu bukan semuanya programmer yang mikirin. Programmer berpikir tentang bagaimana aplikasi ini atau website ini bekerja dengan baik gitu ya. Berpindah dari satu halaman ke halaman lain itu bisa lancar, loadingnya enak gitu ya. Tapi kata-kata menarik yang ada di dalam aplikasi itu copywriter pekerjaannya. Termasuk ya. Jadi ada berapa banyak peluang? Coba hitung aja kalau satu aplikasi masing-masing punya copywriternya sendiri-sendiri gitu ya. Ada berapa banyak peluang yang akan kita lewatkan kalau kita tidak mulai belajar copywriting dari sekarang gitu ya. Next slide, Mas Dwi.
apa sih bedanya nih? Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya. Ada copywriter dan ada content writer gitu ya. Apa sih bedanya? Ya sebenarnya pekerjaan copywriter sama content writer itu ya mirip-mirip sih gitu ya. Sama-sama pekerjaan menulis ya di bidang digital. Tapi yang berbeda adalah tujuan dari tulisannya itu. Gitu ya, teman-teman. Tujuan dari tulisan seorang copywriter adalah untuk meningkatkan sales atau konversi penjualan. Jadi dia hard sell atau penjualan langsung, promo-promo gitu ya. Sedangkan content writer itu biasanya pekerjaannya lebih kepada memberikan tulisan-tulisan yang informatif atau edukatif. Gitu ya. Beda ya, teman-teman ya. Satu sales, yang satu informatif dan edukatif gitu. Yang satu meningkatkan penjualan, tujuannya kalau content writing itu lebih ke meningkatkan trust atau branding kepada lembaga atau si brand tersebut gitu. Jadi membangun kepercayaan market terhadap brand kita. Gitu. Kita dianggap brand yang berkompeten dalam satu bidang tertentu gitu. Tapi teman-teman, kedua skill ini baik copywriting ataupun content writing ini akan dua-duanya sama-sama kita butuhkan ketika kita mau jadi penulis di media digital. Kenapa? Karena audiens kita, market kita sekarang cerdas. Mereka nggak suka cuma dijual-jualin doang gitu ya, dipromo-promoin terus gitu, share, jualan. Males lama-lama. Ya, kenapa mereka mau follow akun Instagram kita, Facebook kita? Karena kita juga memberikan konten yang edukatif dan informatif sama mereka. Jadi sebenarnya pekerjaan content writing dan copywriting ini dua-duanya saling melengkapi. Ya, contoh teman-teman. Ada satu produk, misalnya produk suplemen penambah darah gitu ya. Produk suplemen penambah darah. Ketika dia bentuknya adalah copywriting, si suplemen penambah darah ini akan promo, mungkin ada promo jualan di marketplace mana gitu ya, ada diskon sekian atau dia ada produk baru nih launching gitu ya. Nah, itu copywriting. Tapi dalam hal content writing ya, pekerjaannya content writer adalah mengedukasi orang kenapa orang perlu menggunakan si suplemen penambah darah ini. Nah, suplemen penambah darah ini misalnya diedukasi untuk orang yang punya anemia. Nah, karena orang yang mengonsumsi suplemen penambah darah kan biasanya orang anemia tuh. Nah, edukasinya seputar anemia, gejalanya apa gitu ya, mungkin cara mengatasinya gimana gitu ya, misalnya mungkin lifestyle atau makanan sehat nih buat orang anemia kayak gimana, itu edukasi. Orang mau follow kita karena ada edukasi yang bisa mereka dapatkan gitu, informasi yang bisa mereka dapatkan dari konten kita. Gitu. Jadi porsinya sebenarnya content writing itu lebih banyak. Terus kemudian ada copywriting-nya, di mana kita akan promoin produk kita, gitu ya, itu cara mengemasnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu dibingungkan, hari ini kita akan fokus sama yang bagian copywriting-nya aja. Next slide, Mas. Oke. Jadi, apa sih perannya copywriting itu ya dalam digital marketing? Ya besar banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah content is a king gitu ya. Nah, konten ini adalah rajanya gitu ya. Jadi saya boleh bilang mungkin konten ini adalah ujung tombak dari sebuah pemasaran gitu. Kalau teman-teman punya produk yang bagus tapi cara menyampaikannya, cara mempromosikannya, mengomunikasikannya kurang menarik, maka orang belum tentu tertarik untuk beli produknya. Gitu ya. Penting itu, teman-teman. Perannya konten dalam digital marketing gitu ya. Misalnya nih, teman-teman, pernah nggak tergoda untuk beli promo buy one get one, gitu ya? Sebenarnya sih cuma pengen beli satu gitu, cuman mumpung ada buy one get one ya udah deh beli satu lagi misalnya gitu ya. Atau kalau beli dua dapat bonus nih gitu ya. Tadinya cuma mau beli satu sih, jadinya beli dua deh biar dapat bonus misalnya gitu ya. Nah akhirnya kita jadinya nggak pengen-pengen banget, tapi jadinya akhirnya beli gitu, mempengaruhi keputusan kita untuk membeli suatu produk gitu ya. Jadi itu perannya copywriting dalam pemasaran digital adalah salah satunya termasuk mempengaruhi audiens kita gitu ya untuk mengambil keputusan dalam pembelian produk kita. So next slide, Mas Dwi. Ya, jadi copywriting itu apa sih sebenarnya?
Kalau dari bahasanya, copy dan writing. Copy itu adalah teks yang biasanya ada di media-media iklan. Dan writing adalah menulis. Jadi menulis teks untuk kebutuhan beriklan. Copywriting adalah sebuah seni, gitu ya, seni menulis yang tujuannya adalah mempengaruhi, menginfluence, gitu ya, mempengaruhi target audience atau target market kita, ya, supaya mengambil tindakan yang sesuai dengan goals yang kita inginkan, gitu ya. Goals-nya apa sih? Goals-nya macam-macam, teman-teman ya. Bisa ngajak orang beli produk kita, gitu ya. Bisa ngajak orang untuk berkunjung ke toko offline kita, misalnya gitu. Atau bahkan tujuannya adalah untuk membuat orang mau membagi, share konten kita sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kontennya udah kita bikin. Kalau menurut kamu info ini bermanfaat, share dong ke teman-temanmu yang lain, misalnya gitu. Itu bagian dari copywriting, ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman, saya kurang tahu kalau teman-teman disabilitas yang lain ya, mungkin Daksa atau teman tuli yang ada di sini. Tapi pengalaman saya mungkin lebih banyak sama teman-teman netra. Nah, teman-teman tunanetra ini biasanya ya, mungkin tidak semua, tapi biasanya sudah pada jago nulisnya, tapi di bidang yang lain. Misalnya nulis hard news, nulis cerpen ya, fiksi, atau nulis novel bahkan gitu, nulis puisi gitu ya. Tulisannya pada bagus-bagus di situ, gitu. Nah, ketika ketemu si copywriting ini adalah tantangan baru karena tulisannya harus persuasif, bisa mengajak. Ya, di balik tulisan ini kita juga perlu, menurut saya perlu memahami paling nggak dasar-dasar psikologis ya, gimana kita bisa bikin orang tertarik sama sesuatu. Itu kan kita tahu ya cara mempengaruhinya, berarti kita ngerti sedikit lah tentang, oh ini kira-kira kalau ngomongnya gini orang nggak akan tertarik nih. Nah, kira-kira kayak gitu ya, ada psychological trigger gitu. Nah, ini juga jadi salah satu tantangan nih buat teman-teman, walaupun mungkin teman-teman sudah punya pengalaman menulis di bidang yang lain gitu ya. Menulis copywriting mungkin adalah hal baru lagi gitu. Begitupun saya waktu baru masuk ThinkWeb juga seperti itu. Ya, biasa nulis cerpen, artikel gitu ya. Ketemu pekerjaan di ThinkWeb ini saya juga belajar lagi tentang bagaimana kita menulis secara persuasif yang bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Ini angle yang baru gitu buat kita yang baru belajar di bidang copywriting ini. Next slide, Mas. Ya. Jadi kenapa sih kok si copywriting ini bisa begitu powerful gitu ya, bisa mempengaruhi calon konsumen kita. Emang apa sih yang diperbuat sama tulisan-tulisan yang mengandung unsur copywriting ini? Yang pertama adalah engage atau keterlibatan. Kita mengajak audiens kita untuk terlibat. Baik mereka terlibat secara perhatian, artinya kita berhasil menarik perhatiannya mereka gitu ya untuk berhenti scroll di konten kita. Ya, berhenti scroll di konten kita karena kalau teman-teman lihat buka sosial media ada banyak postingan di sana. Ya, kan banyak tuh dia follow. Kita tuh follow akun banyak gitu ya. Tapi yang mana yang akan kita berhenti scroll untuk kita baca lebih lanjut? Ya, ketika konten itu terlihat menarik buat kita. Gitu ya. Nah, itu fungsinya engage. Dia mau berhenti scroll terus mau baca lebih lanjut. Ya, itu udah menarik perhatian berarti. Ya, ketika dia terlibat secara emosional, nah dia ngerasa topik yang dibahas relevan sama dirinya gitu ya. Relate. Ngerasa konten ini gue banget nih gitu ya. Itu bisa dari topiknya, bisa dari gaya bahasanya gitu ya, cara penyampaiannya gitu, sehingga orang mau terlibat secara emosional gitu ya. Kalau mereka sudah engage, konten kita akan banyak yang like, comment, share, save gitu. Itu nilai engagement. Nanti kita akan belajar lebih lanjut soal itu ya teman-teman gitu. Yang kedua adalah convincing. Bagaimana sebuah copy bisa meyakinkan target audiens kita untuk membeli produk kita gitu ya. Ketika kita sudah berhasil menarik perhatian mereka, nah kita mulai nih meyakinkan target audiens kita untuk beli produk kita. Caranya adalah dengan menunjukkan
unique selling point, USP ya. Kalau dalam marketing ada istilah USP, unique selling point. Jadi setiap produk itu akan punya keunikannya masing-masing. Kenapa kamu lebih pilih ayam KFC daripada ayam McD? Kenapa kamu lebih pilih nongkrong di Starbucks daripada di Excelso atau sama-sama kopi misalnya? Nah, karena mereka masing-masing punya unique selling point-nya masing-masing gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika kita tahu apa keunggulan dari produk kita, nah ini bisa kita pakai nih buat meyakinkan audiens kita. Gitu ya. Yang ketiga adalah influencing atau mempengaruhi. Gitu ya, kita udah berhasil narik perhatian audiens kita juga sudah mencoba untuk meyakinkan mereka dengan fitur-fitur produknya kita gitu ya, keunggulannya, unique selling point-nya. Nah, copywriting kita juga akan mempengaruhi keputusan audiens untuk mau beli atau tidak. Gitu ya. Jadi se-powerful itu. Gitu. Next slide, Mas Dwi. Jadi, kenapa sebuah bisnis memerlukan copywriting? Copywriting bisa membantu meningkatkan efektivitas pemasaran. Kenapa? Karena sebuah teks bisa mengomunikasikan produkmu. Gitu ya, coba deh. Mungkin kalau teman-teman suka lihat iklan-iklan di jalan, di billboard gitu ya, ada kata-kata lucu, menarik gitu ya. Mendeskripsikan suatu produk tertentu, ada sale, diskon gitu-gitu ya. Nah, tadinya mungkin nggak pengen beli, tapi karena kata-katanya menarik, kita jadi baca, karena sering baca, lama-lama, kok penasaran ya, gitu ya. Lama-lama jadi beli deh, gitu ya. Gitu. Copywriting, yang kedua ya, copywriting adalah salesman untuk bisnismu. Ya, kalau teman-teman datang ke ITC, gitu ya, boleh kakak, gitu ya. Ya, itu adalah sales. Tapi kalau kamu jualannya offline gitu. Kalau datang ke katakanlah misalnya dealer motor gitu ya, atau ke pemasaran apartemen misalnya gitu, pasti ada salesnya juga tuh, ada marketingnya juga yang akan menjelaskan, oh ini motor ini kelebihannya ini gitu ya. Oh apartemen ini yang unit ini luasnya sekian, ada kamarnya sekian gitu ya. Bisa mendeskripsikan produknya gitu ya, itu sales di offline. Nah, ketika kita jualannya di online, teman-teman, maka sales kita adalah copywriting-nya kita. Gitu ya, yang ngoceh-ngoceh itu ya, kalau di offline marketingnya ngoceh-ngoceh sih. Kalau di online yang ngoceh-ngoceh konten kita nih. Jadi kalau kontennya menarik, nah orang akan juga tertarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga, copywriting bisa meningkatkan penjualan di bisnis kita. Gitu ya, ya pasti ya. Kan tadi di awal juga kita sampaikan bahwa tujuan dari sebuah copywriting adalah untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Kita udah berhasil menarik perhatian audiens kita gitu ya. Kita sudah meyakinkan mereka gitu ya. Dan akhirnya goals-nya adalah meningkatkan penjualan gitu. Dan yang tidak kalah penting juga nih ya, sebuah copywriting itu bisa membuat materi promosi lebih tepat sasaran. Oh bisa lebih tepat sasaran? Karena dalam konsep copywriting, teman-teman, kita nggak cuma nulis-nulis aja, tapi kita akan terlebih dahulu mengenal audiens kita. Nanti mungkin di sesi yang lain atau di kelas strategi mungkin ya, teman-teman akan belajar buyer persona mungkin. Buyer persona itu personality dari atau karakter dari target market kita. Gitu. Jadi kita mesti tahu banget nih market kita tuh siapa gitu ya. Jadi kalau kita punya target audience ibu rumah tangga, kita harus tahu gimana caranya ngomong sama ibu rumah tangga. Kalau kita pakai bahasanya wanita karir gitu ya, topik-topik buat wanita karir misalnya gitu, mungkin ibu rumah tangga nggak akan tertarik gitu, walaupun sama-sama perempuan gitu ya. Nah itu jadi kita perlu tahu tuh. Dalam konsep copywriting ini gitu ya, kita akan belajar bagaimana kita bisa juga memahami perilaku konsumen kita sehingga tadi tujuannya sesuai gitu ya dengan campaign kita. Copywriting kita tuliskan itu sesuai dengan tujuan campaign kita.
Oke, next slide. Ya, ada 3 hal penting nih teman-teman sebelum menulis sebuah copy. Ya, ini perlu kita siapkan. Ya, seperti saya bilang tadi, ketahui dulu kamu menulis untuk siapa. Ya, menulis untuk siapa itu perlu kita deskripsikan secara detail. Tadi bentuknya tadi ya buyer persona atau karakter dari audiens kita gitu ya. Menulis untuk siapa? Kita perlu punya gambaran yang spesifik. Misalnya target audiens saya Kak Suri nih. Misalnya, oh Kak Suri tuh orangnya kayak apa sih? Dia perempuan, usianya sekian gitu ya, tinggalnya di Bali gitu ya, punya startup nih gitu. Nah, kira-kira topik atau konten seperti apa tuh yang bakal menarik perhatian orang seperti Kak Suri, misalnya gitu. Ya, kita harus tahu tuh teman-teman mau nulis buat siapa, karena ketika kita misalnya ya kita di target audiensnya ibu rumah tangga, terus kita pakai kosakata yang populer di kalangan Gen Z gitu ya, anak Gen Z alay-alay gitu ya bahasanya. Ibu rumah tangga nggak tertarik gitu buat baca konten kita, apaan sih ini gitu, walaupun mungkin writernya, copywriternya adalah seorang Gen Z gitu ya, jadinya dia bahasanya bahasa Gen Z, padahal target audiensnya adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa kita nanti sama target audiens kita. Jadi kita tahu dulu kita menulis buat siapa gitu ya. Yang kedua yang perlu kita tahu sebelum menulis sebuah copy adalah apa keunikan produkmu. Ya. Tadi unique selling point. Kita harus tahu nih keunikan produk kita itu apa dibandingkan produk serupa. Kenapa lebih pilih ayam KFC daripada ayam McD misalnya? Kenapa pilih Aqua daripada Duatang? Kan sama-sama tuh ya air mineral misalnya. Gitu ya. Ada keunikannya kenapa oh aku pilih laundry A daripada laundry B. Soalnya kalau laundry B tuh dia harus dianterin tuh cuciannya ke sana. Kalau laundry A tuh bisa delivery tuh orangnya jemput baju kotornya nanti dianterin lagi. Kan jadi unique selling point. Dia beda sama laundry yang lain. Gitu ya, ada keunikan dari produk kita yang bisa kita jadikan apa ya bahan-bahan untuk menulis copy kita gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, ya ini juga penting. Di media mana kamu menulis? Ya, ini bedanya. Nulis copywriting, menulis di media digital sama nulis di media konvensional. Nah, media digital tuh banyak aturannya, teman-teman. Gitu. Ini karena pengalaman saya sebelumnya juga pernah sharing sama teman-teman tunanetra. Ini yang juga salah satunya jadi tantangan karena biasa teman-teman nulis di luar, nulisnya bebas, suka-suka, topiknya milih sendiri, deadline-nya ngatur-ngatur sendiri, misalnya gitu ya. Tapi ketika kita jadi copywriter, bekerja untuk agency, seperti saya, Tinggop ini adalah agency ya, digital agency, teman-teman bekerja untuk klien, ya kita meramu tulisan yang untuk orang lain gitu, ya. Itu beda ya, teman-teman. Nah, ini juga medianya, gitu ya. Salah satunya nih juga perbedaannya ada di medianya. Tadi ya nulis di Instagram sama nulis di Twitter misalnya itu udah pasti beda. Instagram basisnya gambar misalnya, tapi di Twitter kamu nggak bisa nulis panjang-panjang, hanya 280 karakter. Harus tahu tuh fiturnya yang tersedia di masing-masing channel itu berbeda ya. Gitu. Jadi kalau nulis panjang-panjang di Twitter ya nggak akan muat lah di situ di posting gitu. Jadi harus tahu. Misalkan nulis di Instagram, nanti kita akan belajar ya di sesi yang lain teman-teman. Nulis di Instagram. Ada konten di Instagram yang namanya carousel atau multiple image ya. Multiple image tuh jadi nanti kita bisa menulis di informasi yang kita tuliskan itu tidak hanya di caption tapi juga bisa di image-nya, di gambarnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan tuh slotnya ada 10 gambar untuk satu konten di Instagram. Nah, kita nggak bisa bikin konten ini image-nya mau 12, nggak bisa teman-teman. Karena fiturnya tidak menyediakan itu di Instagram. Gitu. Kalau postingnya di Facebook mungkin masih bisa, gitu, karena dia bisa lebih dari itu, gitu, posting gambarnya misalnya. Jadi kita harus tahu tuh kelebihan dan kekurangan dari media yang mau kita tulis, gitu ya. Ada
mungkin sama-sama nulis panjang di artikel untuk website, sama nulis panjang di newsletter, di email. Itu beda subjeknya. Ya, cara nulis subjeknya beda gitu. Gimana caranya kita menarik perhatian orang di email sama di artikel misalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu karakteristik dari medianya. Yang kedua, karakteristik dari penggunanya itu sendiri. Orang yang suka nongkrong di Instagram sama yang sukanya nongkrong di Facebook misalnya, itu beda karakternya. Kalau kamu punya target audiensnya anak muda, cocok mungkin main di Instagram, karena anak muda biasanya lebih banyak main di Instagram. Tapi kalau target audiens usia yang lebih senior, ya seperti usia ibu saya lebih ngertinya main Facebook gitu, nggak ngerti main Instagram. Gitu. Mungkin orang tuanya teman-teman juga seperti itu. Ya, jadi target audiens kita tuh nongkrongnya di mana gitu ya. Jadi kita menyesuaikan juga tuh sama karakteristik dari dari medianya tuh biasanya orang-orang seperti apa yang ada di situ. Gitu ya, kurang lebih gambarannya. Kita harus tahu medianya dulu gitu, karena kita menyesuaikan dengan karakteristik dari fitur-fiturnya ataupun dari kebiasaan penggunanya itu sendiri. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke copywriting framework? Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Adakah? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Saya lanjut dulu. Next slide, Mas Dwi. Ya, anatomi copywriting ya, yang bagian A ya. Oke. Ya, teman-teman, anatomi copywriting. Ya, seperti manusia, ya. Copywriting itu juga punya anatomi, punya kepala, badan, dan kaki. Ya, bagian kepala atau bagian awal dari sebuah copy itu adalah headline. Ya, headline ini adalah kalimat pembuka yang sangat menentukan apakah orang itu mau baca copy kita sampai seterusnya atau tidak gitu ya. Jadi headline ini sangat menentukan teman-teman, kalimat pembukanya gitu ya, atau kalau di artikel ini biasanya ada di judul artikel gitu ya, di email biasanya ditaruhnya di subjek email gitu ya. Ini headline ya, bagian kepalanya. Yang kedua, bagian tubuh atau isi dari copy. Ya, ini yang paling penting. Ya, di sini ada beberapa hal yang biasanya bisa kita masukkan di bagian ini gitu ya. Yang pertama adalah problem identify, adalah kalimat yang bisa bikin audiens menyadari gitu ya, bahwa mereka punya masalah gitu ya dengan copy kita gitu. Jadi mereka merasa engage tadi ya, merasa relate gitu, karena oh iya ya, saya punya masalah ini nih gitu. Mereka menyadari masalah mereka. Kemudian ada offer atau penawaran. Nah, di sini kita bisa naruh solusi tuh dari permasalahan mereka. Nah, solusinya biasanya berupa produk yang kita tawarkan gitu ya. Ini bisa kita sampaikan fitur atau benefit dari produk kita gitu ya. Atau misalnya ada diskon sampai rentang waktu sekian gitu ya. Atau misalnya ada keuntungan yang lain seperti bonus atau cicilan misalnya gitu. Ya, ini bikin orang mempertimbangkan nih untuk membeli produk kita gitu ya. Kemudian di bagian tubuh copy ini juga ada yang disebut dengan social proof atau bukti sosial gitu ya. Biasanya orang itu makin banyak orang yang menggunakan
suatu produk kita makin pengen gitu ya. Ya sudah 4.000 orang nih daftar webinarnya Devaling gitu ya. Wah, banyak ya, saya juga jadi pengen ikut nih, jadi penasaran nih, banyak banget yang ikut gitu ya misalnya. Gitu. Nah, itu bukti sosial ya, teman-teman gitu. Jadi biasanya berupa data gitu ya. 90% orang telah merasa puas menggunakan produk ini gitu. Oh, benar ya, jadi penasaran deh, pengen coba juga misalnya gitu. Itu ada data. Gitu. Atau bentuknya testimoni dari customer kita. Gitu ya teman-teman ya, itu juga bisa jadi bagian dari social proof bahwa oh iya orang lain menyampaikan, bersaksi gitulah ya istilahnya bahwa produk ini memang oke gitu ya. Jadi ada testimoni itu ada bintang berapa gitu kan ya, kalau di marketplace kan ada tuh feedbacknya, itu social proof tuh teman-teman. Itu ya, itu bentuk-bentuknya. Kemudian yang terakhir ada bagian kaki. Kaki ini adalah bagian CTA. Ya, bilangnya CTA. CTA itu call to action. Call to action artinya ajakan untuk bertindak. Ya, jadi kita sudah tadi menarik perhatian audiens dengan headline, kita sudah mengutarakan permasalahan dan solusi yang kita tawarkan, kemudian kita ajak audiens kita untuk bertindak. Gitu ya, biasanya di sini ajakan untuk misalnya untuk pemesanan bisa hubungi nomor ini gitu ya. Klik di sini untuk baca selengkapnya misalnya gitu. Klik di sini untuk cari tahu infonya lebih lanjut misalnya gitu ya. Nah, itu. Oke. Tadi kayaknya ada pertanyaan, mungkin mau kasih slot pertanyaan untuk bertanya dulu kah dari teman-teman di Devaling? Kayaknya tadi ada yang tanya kayaknya di kolom chat. Gimana, moderator? Atau nanti aja sekalian? Tadi kayaknya ada beberapa deh. Belum ya? Ya. Itu ada yang raise hand. Silakan, mungkin ada yang bisa bantu untuk memoderasi. Data pertanyaannya singkat aja. Selamat siang, Kak. Ya, siang. Dengan siapa nih? Asep Muhammad Ramdhani dari Ciamis. Oke, silakan Asep. Mau tanya. Nah, ini kan tadi Kakak menjelaskan ya copywriting itu misalkan kita untuk di media sosial Instagram, Twitter. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan kalau di Instagram ada gambar-gambarnya. Nah, kita sebagai copywriter itu hanya bertugas untuk membuat tulisannya saja atau bagaimana gitu, Kak? Atau juga membuat kayak kan suka ada tuh kayak yang dibikin poster ya kayak gitu. Ya. Nah, itu gimana? Ya, terima kasih ya saya pertanyaannya. Oke, ya. Ini teman-teman, ini biasanya dikhawatirkan, Asep kamu tunanetra bukan atau disabilitasnya apa? Saya tunanetra, Kak. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, ini biasanya dikhawatirkan sama tunanetra memang itu. Ini ya teman-teman, nanti mungkin kita akan belajar lebih lanjut soal ini di sesi ketiga kalau nggak salah ya, kita akan belajar tentang sosial media. Nah, sebagai copywriter, ya kalau di sosial media, kita nggak cuma nulis caption aja, tapi membuat konsep konten. Nah, konsep konten itu termasuk image brief untuk desainer, jadi gambarnya kira-kira yang relevan apa sama konten kita, nanti desainer nyariin gambar yang sesuai dengan suggestion-nya kita, dan juga copy on image, gitu ya. Jadi copy on image itu adalah teks yang ada di atas gambar, gitu ya. Jadi kayak tadi saya bilang, salah satu hal yang bisa menarik perhatian audiens kita adalah headline. Nah, kalau kita ngomongin sosial media, Instagram salah satunya yang menarik itu adalah menarik perhatian audiens kita adalah bagian copy on image ini, gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya nanti kita akan belajar detail, gitu ya. Tapi intinya adalah kita sebagai writer, copywriter ya, kalau nulis di sosial media itu nggak cuma captionnya aja, tapi juga itu tadi konsep konten, dan konsep konten itu termasuk post date, rencana postingnya mau kapan, channelnya mau ditaruh di mana gitu ya, apakah itu bagian untuk Instagram atau untuk Facebook atau Twitter misalnya, karena kan tadi ya saya bilang setiap media itu punya karakteristiknya masing-masing gitu. Terus juga tadi captionnya gitu ya, itu pasti. Terus untuk poster gitu ya bisa captionnya apa, copy on image gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang gimana
untuk bikin copy on image gitu ya. Tapi mungkin itu cukup menjawab ya, Asep. Itu mungkin ada satu lagi pertanyaan. Dari Silakan. Kak, dari saya Kak. Iya, dengan siapa ini? Sorry namanya. Yudi dari Bandung. Oke, Mas Yudi, silakan. Di saat kita merancang copyright gitu, apakah kita juga perlu cari semacam referensi supaya lebih ada pengayaan atau bagaimana Kak bagusnya? Terima kasih. Lebih ada apa, maaf? Jadi di saat kita buat copyright gitu ya. Intinya kalau bikin copywriting perlu ada referensi. Iya, gitu. Itu bagusnya perlu ada referensi atau nggak perlu? Iya. Ya, oke, terima kasih Mas Yudi. Ya, baik teman-teman, kalau bikin copywriting kita tetap perlu ada referensi. Ya, referensi. Itu kenapa perlu ada referensi supaya kita juga nggak ngarang-ngarang ya teman-teman, karena kan tadi kita bikin bikin konten gitu ya untuk tadi misalnya mempromosikan produk. Nah, kita harus tahu kan produknya itu apa. Biasanya dari klien gitu ya atau dari tim produksi kita itu sudah ada product knowledge-nya. Jadi kita harus tahu product knowledge-nya apa. Jadi kita fiturnya nggak ngarang-ngarang gitu kan ya teman-teman. Memang apa produk ini benefitnya apa itu biasanya sudah ada dari klien gitu. Ya begitupun kalau tadi konten yang edukatif. Tadi misalnya tadi ya saya kasih contoh yang produk suplemen penambah darah gitu. Kita bicara soal anemia gitu misalnya. Sementara kita bukan orang medis nih teman-teman. Ya, kita harus cari referensi yang meyakinkan misalnya dari Halo Dokter, dari Halodoc gitu ya. Memang itu referensinya. Itu. Jadi kita tidak ngarang-ngarang, nanti setelah kita bikin konten itu juga kita submit dulu ke klien, nggak langsung diposting gitu ya. Kita harus tahu dulu klien ini approve apa enggak nih sama konten kita. Ya biasanya kalau kemarin yang produk suplemen penambah darah ini dari kliennya itu ada dokternya juga gitu, ada medisnya gitu ya. Jadi mereka juga ngecek gini apakah ini informasinya benar apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi itu ada referensinya, kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Karena kita harus memastikan informasi yang kita berikan sama audiens kita itu memang informasi yang benar gitu. Oke, masih ada mungkin satu lagi kali ya pertanyaan. Ya, Kak. Mbak, saya Mbak. Ya, dengan siapa? Dengan Rama, Mbak Dani. Oh ya, oke, Kak Rama. Soalnya resen saya hilang jadi nggak tahu, langsung ngomong aja. Ini ya, terkait dengan anatomi dari copywriting ini sendiri. Saya tertarik untuk mungkin kalau di Facebook kan kita bisa ya agak panjang gitu, tapi kalau di Twitter gitu misalnya ya, kita kan pasti harus tetap mengakomodasi. Ini kira-kira ada nggak sih tipsnya gitu Mbak supaya tiga-tiganya ini bisa kebawa gitu ya? Mungkin itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih Kak Rama. Ya, kalau tulisannya pendek gimana ya gitu kira-kira. Memang ini tantangan sih teman-teman ya untuk bikin copywriting yang pendek seperti di Twitter gitu ya. Mungkin headline-nya dipersingkat. Biasanya lebih ke situ ya. Kalau bisa ini tetap ada nih bagian tiga copy ini ada nih kepala, body dan kakinya, CTA-nya tetap ada. Cuman kalimatnya dipersingkat. Ya, gimana caranya supaya ketiganya ini bisa terakomodir di space yang kecil itu. Misalnya, teman-teman ya mungkin headline-nya bisa ditaruh di gambar. Ya, mungkin ada fotonya ada copy image-nya gitu ya. Nah, headline-nya bisa taruh situ misalnya. Jadi body-nya di bagian caption-nya tinggal body copy sama CTA-nya aja misalnya gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya diusahakan untuk tiga-tiganya tetap ada dan bagaimana penempatannya gitu. Mungkin bisa di gambarnya, bisa di kalimat pertamanya dipersingkat misalnya itu. Lebih ke situ sih Kak Rama. Oke. Sip. Iya, oke. Itu ya, itu dulu mungkin bisa lanjut Mas Dwi bisa share screen lagi kali ya. Oke, berarti nanti yang angkat tangan belakangan ya, lanjut ya. Ya, lanjut dulu ya.
di slide 11 ya, Mas Dwi ya, kalau nggak salah. Yang AIDA. Baik, Mbak, sudah. Oke, baik. Nih, copywriting formula ya, teman-teman. Jadi, bentar ya, saya nyari. Nah, copywriting formula, teman-teman. Jadi, buat nulis sebuah copywriting, itu kita ada rumusnya ternyata, gitu ya. Ini bisa jadi patokannya teman-teman, gitu, untuk mempermudah teman-teman memulai nulis sebuah copy, gitu ya. Next slide, Mas. Yang pertama, itu ada namanya AIDA. Apa tuh AIDA ya? A-I-D-A. A yang pertama adalah attention. Ya, jadi bagaimana kalimat pembuka kita bisa menarik attention atau perhatian audiens kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, I. I adalah interest. Gitu ya, interest itu kalimat berikutnya nih setelah kita menarik perhatian audiens. Interest itu membangkitkan minat target audiens pada apa yang mau kita sampaikan. Ya, misalnya bisa memaparkan permasalahan gitu ya, memaparkan value proposition kita supaya orang tuh ngerasa relate. Ini kayaknya pembahasan ini cocok nih buat saya gitu ya. Saya juga lagi ngerasain problem ini nih gitu ya. Itu interest terbangun di situ. Gitu. Kemudian yang ketiga ada D, yaitu desire. Jadi orang makin pengen nih, bikin orang makin pengen, makin ngebet sama produk kita dengan menyisipkan psychological trigger ya. Makanya tadi saya bilang bedanya nulis copywriting sama penulisan yang lain adalah mungkin kita perlu belajar sedikit ya dasar-dasar psikologi supaya kita tahu juga nih gimana caranya menginfluence orang ya nih desire. Gimana bikin orang tuh jadi pengen banget gitu sama produk kita. Kemudian A yang terakhir gitu adalah action. Tadi ya berkaitan sama tadi yang kaki adalah CTA-nya, call to action, bagian kaki dari sebuah copy gitu ya. Kita mengajak audiens kita untuk bertindak sesuai dengan goals atau tujuan yang kita inginkan gitu ya. Oke, next slide Mas Dwi, kita bahas dulu satu persatu. Ya, oke, yang paling pertama teman-teman teorinya gini ya. Kita itu cuma punya waktu 3 detik pertama untuk menarik perhatian audiens kita. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin konten digital, saingan kita banyak nih teman-teman. Ya coba deh teman-teman buka sosial media, buka Instagram. Mungkin bukanya scroll gitu ya, lihat gitu ya. Tapi nggak benar-benar dibaca kan, cuman baca sedikit mana nih kira-kira yang menarik perhatian kita berhenti scroll di situ. Kan gitu ya kira-kira ya. Kalau teman-teman yang suka baca artikel di media online, misalnya di Detik, di Kompas gitu ya, kompas.com, detik.com gitu. Yang pertama akan kita lihat adalah headline-nya tadi ya. Ya mungkin judulnya nih, set-set ya kita lihat tuh. Orang kan bacanya screaming tuh ya. Cuman sekilas gitu. Begitu ada kata-kata yang catchy itu, ketangkep sama matanya gitu ya, ketangkep sama screen reader-nya tuh. Apa nih? Jadi penasaran, jadi pengen ngeklik headline-nya dan jadi pengen baca lebih lanjut. Ya, itu headline ya, menarik perhatian audiens dengan headline ini untuk menarik perhatian audiens kita. Jadi bukan tujuannya untuk langsung jualan ya, tapi biar audiens kita mau berhenti scroll di konten kita dan mau baca lebih lanjut gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada macam-macam headline yang teman-teman bisa gunakan. Ini saya nggak masukin di slide ini, tapi nanti mungkin teman-teman bisa googling ya. 13 jenis headline dalam copywriting. Ada misalnya namanya curiosity headline. Headline yang bikin penasaran. Ada selective headline gitu ya. Selective headline tuh biasanya dia manggil audiens yang sesuai sama target marketnya dia gitu. Misalnya khusus buat kamu penyandang disabilitas yang mau cari kerja. Divaling buka program DOP gitu ya. Nah itu orang-orang penyandang disabilitas yang mau cari kerja datang semua kan, ngumpul tuh di konten itu. Apa nih gitu ya. Itu selective headline ya, manggil audiensnya. Ada common headline yang sifatnya perintah ya, beli sekarang juga ya, diskon cuman sampai hari ini misalnya gitu. Itu bentuknya langsung mengajak. Itu ada gitu. Jadi teman-teman bisa macam-macam nih bentuknya headline untuk tarik perhatian audiens. Itu ada macam-macam bentuknya. Nanti bisa lebih lanjut ya untuk ini.
Misalnya nih, ini ada saya bacain contoh dikit ya. Ini ada headline, misalnya ini jualan buku untuk e-book untuk pengembangan bisnis. Misalnya nih, bisnismu akan naik kelas saat baca buku ini. Nah, orang jadi penasaran buku apa nih? Gitu nih curiosity headline-nya. Gitu, bisnismu naik kelas. Coba deh baca buku ini dan temukan keajaibannya. Gitu ya, penasaran orang ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi gimana kita bikin kalimat pertama yang menarik supaya orang mau berhenti scroll di konten kita. Interest ya, yang kedua ya, teman-teman, bagian I itu adalah interest. Bagaimana kita membangun minat audiens kita sama konten kita. Nah, kalau interest ini, kalau dari saya lebih ke mengutarakan problem, misalnya ya, permasalahan yang biasanya dihadapi sama orang, misalnya ya, kalau tadi kita pakai contoh e-book pengembangan bisnis gitu ya, misalnya, ya ngebangun bisnis emang susah-susah gampang nih, apalagi untuk membangun manajemen karyawannya gitu ya. Gimana ya caranya buat bikin karyawan kita tuh punya performa yang maksimal dan bisa memberikan performa yang baik buat perusahaan, itu memang tantangan misalnya gitu ya. Itu kan permasalahan. Orang ngerasa ya, oh iya ya, bisnis aku juga susah nih dapat karyawan yang bisa maksimal gitu ya. Ketika kita punya masalah yang relevan, terus kita jadi tertarik tuh buat baca lebih lanjut, tuh ini kayak gue banget nih, gue ngalamin nih gitu ya, kira-kira. Ya, interest-nya terbangun di situ. Ya, next slide, Mas. Ya, yang berikutnya ada desire. D, desire. Ya. Gimana kita bikin audiens kita jadi menginginkan produk kita, gitu ya. Jadi tadi kita di bagian interest kita udah mengutarakan problemnya apa gitu ya, membuat orang itu ngerasa ngerasa relevan gitu ya, ngerasa permasalahannya diomongin di konten ini. Jadi mereka mau berhenti, mau baca lebih lanjut gitu. Nah, di sini di bagian desire ini kita bisa mulai menawarkan produk kita sebagai solusi. Ini kita bisa menyampaikan, menampilkan benefit di produk kita. Ingat ya, teman-teman ya, benefit bukan fitur. Jadi dalam copywriting itu ada istilah F&B, feature and benefit. Apa sih bedanya fitur sama benefit? Ya, fitur tuh produk ini punya apa? Fungsinya. Benefit itu fungsi produk ini gunanya apa buat saya? Gitu ya, kira-kira. Oke, saya jualan payung. Payungnya itu lebarnya, diameternya 2 meter. Itu fitur. Nah, orang akan nanya, terus apa gunanya? Tuh payung lebarnya 2 meter diameternya, ya kamu bisa sepayung berdua sama pasangan, jadinya hemat tuh, gitu misalnya ya. Itu benefit ya buat audiens kita. Oh iya, gunanya itu. Gitu ya. Jadi di bagian desire ini kita utarakan benefitnya, karena sebenarnya orang nggak peduli banget gitu sama fitur dari produk kita. Yang mereka pedulikan adalah apa yang bisa saya dapatkan dari produk ini. Ya kan, orang lebih peduli sama apa yang bisa mereka dapatkan gitu. Jadi kita nggak perlu ngomongin fitur yang terlalu banyak gitu ya. Oke. Misalnya nih kalau tadi yang soal e-book itu ya, e-book bisnis. Misalnya di bagian desire-nya bisa gini, dengan membaca buku ini kamu akan tahu caranya mendapatkan konsumen yang ideal buat bisnismu, gitu ya, kan solusi jadinya. Buku ini akan membantu kamu memanage tim agar performanya berada di puncak, gitu ya. Nah, kan jadi solusi, gitu ya, teman-teman ya, kebayang ya, teman-teman. Jadi itu benefitnya, kita utarakan benefit dari produk kita, bukan sekedar fiturnya, gitu ya. Ini ada contoh lain mungkin ya, teman-teman, kebayang. Saya tuh pernah ada, misalkan gini, gambarnya gambar kamera pocket. Satu gambar yang pertama, tulisannya itu ada sekian gigabyte gitu ya, memorinya sekian gigabyte, resolusinya sekian megapiksel. Itu fitur, teman-teman. Ya, ketika baca itu, orang awam kayak saya, mungkin saya jadi mikir, sekian gigabyte itu gede nggak sih? Resolusi sekian tuh bagus nggak sih? Kan saya nggak tahu kan. Gitu. Tapi orang mikir dulu tuh kalau baca fitur seperti itu.
Tapi gambar yang kedua, kamera yang sama, dia tulisannya 1000 memories in your packet gitu. 1000 memories sudah, oh banyak nih muatnya gitu ya. Oh memorinya bisa banyak nih, itu udah kelihatan di situ ya. Itu benefit. Jadi tuh tentu kita akan lebih tertarik sama kopi yang kedua gitu ya, karena kita ngomongin benefitnya bukan sekedar fiturnya gitu ya. Oke, next slide Mas Dwi. Yang terakhir adalah action, teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil menarik perhatian audiens, kita sudah berhasil untuk bikin audiens kita menginginkan produk kita. Nah, terus kasih tahu nih gimana selanjutnya. Jadi habis ini kalau pengen produk kita gimana caranya, gitu ya. Bisa suruh berkunjung ke toko kita misalnya, atau bisa hubungi nomor sekian untuk pembeliannya misalnya gitu ya, atau klik di sini untuk info lebih lanjut gitu ya. Untuk pembelian silakan klik tautan di bio misalnya gitu ya. Bisa tuh ya, macam-macam ya. TTA ini bisa beli sekarang, klik di sini ya, hubungi kami saat ini juga ya. Nah, tadi ya, di slide sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa di bagian copywriting ini ada yang namanya psychological trigger gitu ya. Jadi ini diantaranya nih ada unsur-unsur kalimat yang menyatakan eksklusivitas, misalnya stok terbatas. Ya, ini kita bilangnya kayak scarcity gitu ya. Jadi kayak agak nakut-nakutin audiens. Ini nih kalau nggak buru-buru stoknya terbatas loh, nanti habis loh gitu ya. Penawaran spesial gitu ya, hanya untuk member, eksklusif akses, selama persediaan masih ada. Jadi ada unsur-unsur kayak keterbatasan atau kelebihan gitu, unggulan gitu ya. Ini produk unggulan gitu ya. Ini penting nih gitu ya. Menyampaikan urgensi, tadi kan eksklusivitasnya, ini kalau menyampaikan urgensi juga bisa. Promo ini hanya berakhir sampai besok, misalnya gitu. Waktu kamu terbatas untuk dapetin promo ini, misalnya gitu. Penawaran hanya sekali, gitu ya. Penting. Sekarang, nah itu daftar ya, ketika kita ngajak orang daftar, dengan daftar sekarang, nah itu efeknya beda tuh. Kalau daftar sekarang, orang biasanya jadi pengen daftar sekarang. Gitu ya, hanya tersedia hingga tanggal sekian, gitu ya. Hanya waktu pendaftaran tersedia sekian hari lagi, gitu ya. Itu kesempatan terakhir kamu untuk dapetin produk ini, gitu ya. Hubungi sekarang, gitu ya. Nah, karena kebanyakan orang itu suka sekali menunda, nanti aja deh belinya, gitu ya. Jadi kita perlu kasih alasan sama audiens kita kenapa perlu eksekusinya sekarang nih, belinya sekarang gitu. Mungkin nanti kamu belum tentu nih ketemu lagi sama produk ini, atau belum tentu ada diskon lagi gitu ya. Jadi ada urgensi yang kita sisipkan di copywriting kita supaya orang actionnya sekarang gitu. Ya, kalau alasannya kurang kuat, ya orang belum tentu akan tertarik nih untuk beli. Udahlah ntar lagi aja nggak apa-apa gitu ya. Walaupun memang ya teman-teman secara teori tidak ada orang yang membeli produk kita pada penawaran pertama. Itu ada penelitiannya gitu ya, katanya di 10, 11, 12 kali terpapar konten kita itu baru mereka tertarik beli. Itu jadi memang kalau kita jualan berbisnis itu nggak mungkin satu kali langsung orang beli, itu memang nggak gitu ya, tapi terus menerus sehingga orang akhirnya tertarik untuk membeli. Oh ya, ini saya bacain ya sedikit, ada formula AIDA dalam copywriting dengan tadi ya contoh yang jualan e-book bisnis tadi. Bisnismu mau naik kelas, coba baca buku ini dan rasakan keajaibannya gitu ya. Nah, kalau kamu punya masalah dengan bagaimana mengatur manajemen bisnis kamu, karyawanmu gitu, ini saat ini buat kamu menemukan solusinya gitu ya. Dengan buku ini kamu bisa juga bisa mengidentifikasi konsumen ideal kamu gitu ya. Yuk beli bukunya sekarang gitu ya. Jadi itu ada AIDA-nya di situ ya. Teman-teman dapat gambarannya ya untuk polanya. Oke, next slide Mas Dwi. Nah, formula yang kedua teman-teman tadi kan AIDA, AIDA, sekarang PAS, PAS. Ya. PAS.
problem, agitate, and solution. Ya, jadi permasalahan kita mengawali kopi kita dengan permasalahannya audiens, gitu ya. Terus di agitate bagian berikutnya kita besar-besarin masalahnya, ya, didramatisir gitu masalahnya sehingga orang jadi berpikir bahwa mereka membutuhkan solusi. Ya, S-nya adalah solve atau solution, gitu ya, solusi. Nah, yang menjadi solusi adalah produk kita, gitu ya, teman-teman ya. Bayang ya. Kita nggak cuma nunjukin masalah ya yang kita punya, tapi kita kayak ngasih tahu bahwa kalau masalah ini dibiarkan, kamu dampaknya bakal lebih parah nih, gitu ya. Kasarnya seperti itu. Tapi mungkin bahasanya jangan begitu ya, teman-teman. Tapi kita memberikan efek seperti itu di kopi kita, gitu. Misalnya gini. Sudah diet dan olahraga, tapi berat badan nggak turun-turun. Ya, problem kan, gitu ya, teman-teman ya. Berat badan berlebih memang bisa bikin gangguan kesehatan. Ya, itu dah. Sayangnya, menurunkan berat badan bukanlah hal yang mudah. Ini agitate, ya, dibesar-besarin masalahnya. Ya, belum lagi kalau udah mager, pekerjaan menumpuk, terus udah dapat iming-iming suplemen diet, penurun berat badan, tapi nggak ada yang efektif, gitu ya. Waktu agitate lagi tuh, diperbesar lagi masalahnya, gitu ya. Nah, S-nya, solution-nya adalah tenang. Sekarang sudah ada solusinya buat kamu, gitu ya. Kenalin nih, ada My Food, gitu ya, terbuat dari 40 buah-buahan dan sayur-sayuran pilihan yang 100% organik dan diproses dengan teknologi freeze drying sehingga bisa menurunkan berat badan kamu dengan aman, gitu ya. Jadinya solusi, ya teman-teman ya PAS. Yuk cari tahu lebih lanjut dengan klik link di bawah ini. Yaitu jadi CTA-nya, gitu ya teman-teman ya. PAS, problem, agitate, and solution. Next slide, Mas Dwi. Ya, formula yang berikutnya BAB. Before, after, dan bridge. Ya, before, after, dan bridge. Before adalah situasi before, situasi sebelum. Artinya situasi di mana audiens kita masih punya masalah. Before. Ya, misalkan dia punya masalah kulit yang berjerawat gitu ya, itu masalah ya. Situasi before-nya dikemukakan, situasi permasalahannya. After, ya, yang A-nya adalah after, setelah, kondisi setelah. Jadi kondisi yang diinginkan sama target audiens kita gitu ya. Gambaran atau situasi ideal yang diinginkan sama audiens kita, yaitu kalau tadi kulitnya berjerawat berarti dia pengen kulitnya glowing dong gitu ya. Dan yang kedua adalah bridge. Bridge adalah jembatan artinya. Jadi bagaimana produk kita menjadi jembatan untuk mengubah situasi before ke situasi after bagi target audiens kita. Gitu ya, kebayang ya teman-teman. Ini agak mirip sama PAS tadi ya, ada solusinya juga untuk produk kita sebagai solusi. Contoh nih teman-teman ya. Sudah rajin cuci muka tapi kulit masih berjerawat. Bisa jadi kamu nggak cocok tuh sama sabun pencuci mukanya gitu ya, before. Iya nih, kan jadi ngerasa ya, iya aku udah sering cuci muka tapi masih jerawatan aja nih tuh before. Bayangin gimana nih glowingnya muka kamu kalau kamu bisa nemu sabun pencuci muka yang aman buat kulitmu gitu ya, dan bisa mencerahkan kulitmu, ya kan, after. Situasi yang diinginkan sama target audiens kita. Ya, terus jadi bridge-nya adalah untuk itulah My Face hadir. Sabun cuci muka My Face dilengkapi dengan scrub yang akan mengangkat sel kulit mati sehingga wajah tampak lebih cerah gitu ya. My Face juga dapat membantu menghilangkan jerawat karena dilengkapi dengan kandungan anti akne. Gitu ya. Bridge-nya adalah produk kita.
dapatkan MyFace sekarang sebelum kehabisan. Klik link di sini gitu ya untuk pembelian. Itu CTA-nya. Udah kebayang ya teman ya. Before, after, dan bridge. Oke, next slide Mas yang terakhir. FAB. FAB, feature adalah F-nya adalah feature. A-nya advantage dan B-nya benefit. Apa nih isinya? Ya, feature ini fiturnya dari produk kita itu apa? Karakteristik dari produk kita bisa kita ungkapkan. Ya. Advantage. Ini adalah keunggulan, tapi ini jadinya kayak menjelaskan fitur kita tuh fungsinya buat apa sih gitu. Jadi kita jelasin lebih lanjut fitur ini. Kemudian benefit. Benefit adalah keuntungan, menjelaskan tentang apa yang bisa dinikmati sama target audiens kita kalau pakai produk ini. Gitu ya. Kenapa pola ini juga perlu kita pelajari ya teman-teman? Karena kebanyakan orang itu terjebak untuk ngomongin fitur. Jadi ya, sementara yang dibutuhkan sama audiens kita adalah benefitnya justru, bukan fiturnya. Mereka nggak peduli banget sama fiturnya, tapi itu fitur gunanya apa buat saya, gitu ya. Jadi di sini kita bisa membreakdown nih fitur yang kita punya, terus benefitnya apa, gitu ya. Oh ya, misalnya kita jualan oven nih, namanya mereknya My Oven. Nah, fiturnya si My Oven ini punya fast warmer, jadi dia tuh bisa memanaskan sampai 200 derajat Celcius dalam waktu 5 menit, gitu ya, cepat banget nih. Nah, ini bisa, ini nih, My Oven hadir dengan fitur fast warmer yang bisa memanaskan dalam waktu 5 menit, gitu ya. Itu apa tuh? Berarti feature ya. Nah, fitur ini bisa membantu oven bisa mencapai suhu panas hingga 200 derajat hanya dalam waktu 5 menit gitu ya tadi. Ini advantage-nya ya. Jadi dijabarkan fitur itu fungsinya untuk apa gitu. Buat apa sih fitur itu ada gitu ya. Dengan begitu waktu masak jadi lebih singkat gitu ya. Kamu nggak perlu lagi buang-buang waktu untuk menyiapkan makanan misalnya. Ya, jadi benefit buat audiens kita gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya FAB, feature, advantage, and benefit. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Sebenarnya masih banyak sih pola-pola copywriting yang lain, tapi saya kira dengan 4 ini aja kita sudah bisa berkreasi banyak gitu ya. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dani. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke Q&A, ini yang dalam antrian tadi ada Kak Gresia dan Kak Andi ya. Kita akan istirahat 5-10 menit. Sekarang 12.13 waktu WITA. Waktu WIB 11.13. Jadi kita istirahat 10 menit, jadi kita balik lagi 11.23 ya. Ya, jadi silakan teman-teman mau ke belakang, ambil minum, ambil cemilan, silakan. Kita balik lagi 11.23. Terima kasih.
Hai, gue Desta. Dengerin podcast Destanya Siapa di Spotify. Lu bisa denger cerita gue dan teman-teman gue loh. Cerita masa lalu gue juga bisa. Curhatan gue, cerita inspiratif, bahkan rahasia gue loh. Ada di podcast ini. Oh iya, tahu nggak sih? Lo bisa download episode podcast gue supaya bisa didengerin kapan aja, di mana aja, gratis. Ingat ya, dengerin podcast Destanya Siapa. Kamu diundang untuk mencoba cara baru mendengarkan bersama Premium. Dengan Premium, kamu dapat terhubung ke speaker atau TV dan mendengarkan musik tanpa iklan. Dengan penyetelan yang mudah, kamu bisa terhubung ke perangkat yang kompatibel dan menikmati musik tanpa gangguan. Dengarkan on demand dan putar lagu apapun, kapanpun, dimanapun. Upgrade sekarang untuk mengakses Premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Oke, sudah jam 11.23. Kita kembali lagi ke kelas pertama content writing ya. Balik ke sesi Q&A karena tadi sudah ada 2 orang yang antri.
ada Kak Andi, tapi bukan Andi Joko Prasetyo ya. Yang tadi siapa namanya? Andi. Kak Andi yang satu lagi apakah lagi online atau bagaimana ya? Iya, lagi Kak. Oke, silahkan Kak Andi. Yang kedua nanti Kak Gracia ya. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi begini, dari kelas ini, pertemuan awal ini saya paham itu bahwa copywriting adalah memiliki kata kunci kalimat ya, membangun struktur kata yang bisa membuat orang penasaran misalkan. Nah, yang mau saya pertanyakan ini Kak, untuk membangun sebuah kalimat yang kokoh itu kira-kira ada tidak tools yang dapat kita gunakan agar bisa mengetahui segmentasi pasar itu kecenderungannya apa, sehingga untuk menawarkan produk kita itu relatif lebih terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menentukan, mungkin ini bukan ya, yang kedua ini mungkin agak sedikit menyinggung konten writing ya, cuman saya sedikit butuh gambarannya Kak. Kira-kira dalam menentukan kualitas copywriting dalam konten writing ini, kira-kira di platform sosial, kira-kira baiknya menggunakan durasi panjang atau durasi pendek? Ya, mungkin untuk sementara itu saja dulu Kak. Oke, terima kasih. Mas Andi ya, tadi yang namanya. Oke, saya jawab satu-satu aja ya Kak Sore ya, biar nggak lupa. Oke. Tools yang dibutuhkan untuk tahu segmentasi pasar. Saya sih jujur nggak pernah pakai tools ya. Kalau untuk itu biasanya gini teman-teman, kalau untuk tahu segmentasi pasar seperti apa gitu ya biasanya. Ini kalau di agensi ya teman-teman, mungkin berbeda kalau teman-teman bekerja secara freelance. Kalau di agensi seperti di ThinkWeb itu kita punya tim strategis. Ya, jadi copywriter atau content writer itu sudah mengerjakan konten itu seperti apa sesuai arahan dari tim strategis gitu. Jadi misalkan tone language-nya, bahasanya mau gimana, pilihan topiknya apa-apa aja gitu, itu sudah ada briefnya dari tim strategis. Jadi itu yang riset, yang melakukan riset segmentasi pasar dan lain-lain itu dari strategis. Gitu ya, mungkin ada tools-nya tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah pakai sih tools untuk yang seperti itu gitu. Jadi memang bikin konten itu berdasarkan riset. Nah biasanya sih kalau kita riset banyakkan keperluan riset itu dari strategis gitu ya, tapi mungkin baliknya juga kita sebagai copywriter atau content writer juga bisa punya skill riset itu gitu ya. Kita bisa lihat nih kompetitor kita biasanya ngebahas apa misalnya gitu ya, target audience mereka seperti apa gitu ya, atau misalnya teman-teman lihat channel YouTube yang relevan gitu ya, mereka lagi ngebahas apa, komen-komen apa yang biasanya sering dipertanyakan sama orang. Nah itu tuh biasanya bisa jadi bahan kita untuk jadi bagian dari strategi konten kita gitu. Jadi saya pribadi sih nggak pernah pakai tools ya untuk itu, walaupun mungkin ada tools saya nggak tahu sih jujurnya gitu ya, karena saya nggak pernah pakai itu yang pertama. Tadi yang kedua tadi soal panjang pendeknya kopi gitu ya, kurang lebih ya. Seberapa panjang kopi gitu ya, tergantung tadi kembali kepada medianya. Kamu mau nulis di mana? Ya ini kebiasaannya teman-teman netra juga, karena saya pernah ngisi training semacam ini untuk teman-teman netra nih ya. Kebanyakan teman-teman tunanetra sudah biasa nulis panjang di artikel di website misalnya. Begitu disuruh nulis konten untuk sosial media, panjang banget gitu ya. Nah itu karakteristiknya beda teman-teman ya. Kalau nulis di artikel untuk website itu bisa panjang, memang itu tempatnya nulis panjang. Tapi ketika kita nulisnya di sosial media, balik lagi karakteristik dari orang yang nyari info di sosial media itu bukan orang yang mencari informasi detail, tapi mereka orang yang mencari informasi cepat. Jadi bikin informasimu ringkas dan cepat ditangkap poinnya itu apa. Gitu. Jadi kalau kamu nulisnya kepanjangan, biasanya orang jadi males baca sampai selesai. Gitu. Jadi sebenarnya mau panjang atau pendek itu tergantung medianya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu tahu tadi batasan karakter yang ada di masing-masing sosial media kita. Tadi ya kalau Twitter 280 karakter doang nih teman-teman, kan nggak mungkin nulis panjang-panjang gitu ya.
Nah, kalau di Instagram misalnya, saya agak lupa pastinya ya, tapi kalau nggak salah sekitar 2.200 sekian karakter gitu. Tapi saya pribadi nggak pernah nulis mentok sampai mentok 2.200 gitu, karena itu akan panjang banget gitu untuk sebuah konten sosial media. Biasanya kalau saya rata-rata nulis di bawah 1.000, kalau udah 1.000 karakter aja itu udah termasuk panjang buat nulis sebuah caption gitu. Jadi bisa saya kurang-kurangin tuh, bisa 500 sampai 800 karakter lah gitu ya. Biasanya sekitar segitu itu masih lumayan orang masih mau baca sampai selesai gitu. Tapi kalau lebih dari itu nggak ada patokannya ya teman-teman sebetulnya. Tapi itu kalau di ThinkWeb sendiri biasanya begitu gitu ya. Itu mungkin cukup menjawab. Oke, silakan. Terima kasih Kak Dani. Iya, jadi mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, nanti akan dibahas lagi tentang target marketnya atau target audiensnya siapa ya Kak Dani ya. Misalnya kalau orang-orang yang ABG gitu ya, yang males-males membaca, itu kan mempengaruhi juga ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Dani. Semoga menjawab Kak Andi. Kita masuk ke Kak Gresia. Silakan Kak Gresia. Halo, selamat siang Kak Dani, Kak Suri. Halo, Grace. Iya, Kak Dani. Mau nanya nih Kak Dani, terkait tadi yang pembahasan pertama-tama itu tentang content writer dan juga copywriter ya Kak Dani. Sebenarnya content writer dan copywriter ini termasuk dari digital marketing atau ada bedanya atau bagaimana itu Kak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua Kak, tadi kan bahasa formula itu ya, tadi ada PAS, terus ada yang lain-lain lah ya itu Kak. Itu apakah perlu disesuaikan dengan jenis tulisan yang akan kita buat, promosi yang kita buat, atau kita sebenarnya lebih nyaman, atau Kak Dani sendiri begitu, sudah punya satu formula yang selalu pakai itu terus, itu menjadi ciri khas tulisan Kak Dani, atau gimana Kak? Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Ya, thank you Grace. Copywriting dan content writing gitu ya, dua-duanya bagian dari digital marketing, Grace gitu ya. Jadi tadi seperti disampaikan juga di slide gitu ya, bahwa itu salah satu peran penting ya yang ada di digital marketing. Kalau saya bilangnya ya itu ujung tombak pemasaran, karena kalau kamu punya produk bagus tapi kopinya tidak menarik, mungkin orang juga jadi tidak tertarik gitu. Padahal sebenarnya produknya bagus gitu, tapi kita tidak bisa mengomunikasikan itu dengan baik gitu ya. Jadi pekerjaan copywriter ya dan content writer itu dua-duanya adalah dari bagian digital marketing gitu ya. Terus tadi untuk formulanya Grace itu divariasikan gitu ya, karena bisa jadi kita ini mempromosikan satu produk berkali-kali gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa monoton hanya pakai satu formula itu aja gitu ya. Yang mana formula yang efektif untuk audiens kita, untuk sosial media kita, itu kita perlu trial and error gitu. Jadi kita perlu nyoba ini gitu ya. Katakanlah ya nih teman-teman, nanti boleh intip lah sekalian. Salah satu proyek yang saya pegang di ThinkWeb adalah Perempuan Maju Digital. Ini ada website sosial medianya di think.women ya, think.women. Ini mempromosikan kelas online untuk perempuan. Ya, jadi perempuan yang mau membangun bisnis, ini ada kelas online-nya gratis gitu. Nah, ini berkali-kali ya teman-teman ya, tiap bulan atau bahkan kadang-kadang lebih sebulan bisa berapa kali ya, saya harus bikin konten untuk promosiin kelasnya gitu ya. Kelasnya kan itu gitu ya, mungkin ada sih tambahan modul baru dan lain, tapi kan itu berkala ya, maksudnya nggak terus-terusan gitu. Tapi kan promosi kelasnya harus terus-terusan nih, kelas online-nya gitu ya. Nah, itu kita perlu nih coba formula-formula yang beda. Oh, aku pakai formula AIDA ini kok nggak works ya gitu. Kayaknya kok hasil konversinya atau yang daftar masih sedikit. Oh, coba deh pakai formula yang lain gitu ya. Oh, yang ini lebih bagus nih hasilnya gitu ya. Begitupun tadi ya saya bilang soal ada 13 jenis headline dalam copywriting gitu. Teman-teman cobain nih satu-satu. Ya, jadi jangan monoton sukanya pakai curiosity headline itu terus yang dipakai gitu ya. Kita bisa coba explore dengan headline-headline yang lain gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi juga copy kita, konten kita yang kira-kira lebih menarik dan lebih menghasilkan. Tadi kan tujuannya copywriting untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Jadi bisa meningkatkan konversi yang paling bagus tuh yang mana gitu ya. Gitu. Jadi formulanya pakainya yang mana? Ya itu harus disesuaikan ya dengan kebutuhan kontennya masing-masing, dan juga kita sebagai writer juga sebaiknya variatif gitu, nggak monoton itu aja gitu ya. Itu Grace.
Silakan Terima Kak. kasih Kak Dani. Ya, ini karena waktu mepet kita lanjut lagi ya. Ke Kak Tri Rizky Wahyu Jari. Silakan Kak. Maaf Kak, suara saya kedengaran nggak? Ya, Kedengaran Kak. Halo Kak Dani, senang banget Ya. bisa bertemu Kak. Kak, saya pernah membuat copywriter, formulanya AIDA Kak. Saya tuh yang agak kesulitan tuh bedain tulisan dari A, I, dan D-nya. Kalau C-nya kan saya sudah action-nya saya udah tahu interest Kak. dan desire-nya ya. Iya, tapi Ya. itu kalau terkadang itu yang A dan I itu tuh terkadang tuh agak menjebak gitu dan hampir sama, dan mungkin Kakak bisa ini Kak kasih contoh dari 3 perbedaan A, I, dan D aja Kak. Yang action itu nggak usah deh, karena sudah agak Ya. lumayan paham sih. Saya coba jelaskan sedikit ya. Sebenarnya menurut saya juga ini sih interest sama desire ini agak mirip-mirip sih memang gitu. Iya, Saya benar, sendiri juga Kak. merasa begitu. Tapi gini ya, siapa tadi namanya lupa saya. Kiki Kak. Kiki, Ya, oke, bisa thank you. juga. Ya, yang pertama attention. Iya, Tadi ya Kak. kalimat-kalimat gimana kita bikin orang itu mau baca konten kita, bikin penasaran gitu ya. Sebenarnya ya nggak ada apa ya, harus struktur kalimatnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya tadi ngacunya 13 jenis headline dalam copywriting nih, teman-teman ini coba googling ya. Itu aja itu udah cukup membantu dikaitkan sama produk kita gitu ya. Kira-kira kalimat seperti apa yang bisa cukup bikin orang itu penasaran untuk baca lebih lanjut gitu. Ya, itu attention, narik perhatian. Nah, ini sebenarnya yang agak membingungkan di bagian interest sama desire gitu. Interest itu udah membangun ketertarikan, membangun minat gitu. Desire tuh makin pengen gitu kan. Sebenarnya cuma itu, bedanya jadi makin pengen gitu ya. Nah, kalau saya tadi jelasin di slide saya adalah interest kita bisa mulai dengan mengutarakan problem gitu ya. Masalahnya apa? Desire itu menawarkan produk kita sebagai solusi gitu. Jadi itu polanya yang paling gampang gitu. Ini salah satu juga saya pernah belajar dari Think Web waktu itu ya. Polanya itu problem solusi gitu ya. Jadi kita menawarkan, jadi mindsetnya adalah konten kita itu adalah solusi untuk permasalahan orang lain gitu ya. Jadi kita tuh bikin konten, kita nulis konten itu untuk kita memberikan informasi, ngasih solusi sama orang lain. Jadi gampangnya interest itu kita ngebangun orang tuh jadi minat, tertarik sama kita karena ngerasa relate, ngerasa relevan. Nah, gimana caranya supaya mereka merasa ini gue banget? Nah, salah satunya yang bisa kita pakai adalah ngutarain problem tadi ya. Ngebangun bisnis itu memang gampang-gampang susah sih gitu. Apalagi gimana caranya buat kita bisa memanage karyawan kita gitu. Misalnya saat kita masih bisnis pemula misalnya gitu. Nah, orang yang merasa punya masalah yang sama akan datang ke situ karena dia interest. Oh ya, ini sama saya gitu. Nah, di bagian desire-nya bisa mulai nawarin produk kita. Nah, kamu bisa dapet nih solusinya, kamu bisa pelajari caranya memanage karyawan kamu dengan produk ini. Desire supaya dia jadi pengen gitu. Jadi lebih gampangnya sih nge-breakdown-nya kalau saya kayak gitu. Jadi interest-nya dari problem, desire-nya dari solusi yang kita tawarkan gitu, Rizky. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ya ke Kak Anastasia, silakan. Ya. Afifah. Kak Dani mau tanya, bedanya advantage sama benefit apa ya yang di formula FAB tadi? Oh, tadi FAB ya? Ah. Ya, tadi pola yang terakhir ada FAB, feature, advantage, and benefit ya. Nah, bedanya kalau feature tadi kan ini ya advantage ya, oke. Ya, saya bahas dari awal ya biar teman-teman nyambung gitu. Feature itu kan fiturnya gitu ya. Nah, tadi ya kita bahasnya oven. Ovennya punya fitur warm, faster warm gitu ya, memanaskan secara cepat. Nah, ini kan fiturnya faster warm. Kan orang nanya nih, Kak, faster warm buat apa sih? Nah, itu dijelaskan di advantage. Nah, dengan ada fitur ini gitu ya, dengan fitur faster warm ini gitu ya, kamu bisa manasin makanan ya dalam waktu misalnya 200 sampai suhu 200 derajat dalam waktu 5 menit. Nah, fiturnya tadi kita jelasin buat apa sih gitu ya. Nah, bedanya sama benefitnya adalah kalau misalnya kita bisa manasin makanan dalam waktu 5 menit,
Nah, buat saya sebagai customer, saya, oh berarti saya jadi nggak perlu buang waktu dong, jadi hemat waktunya buat sayanya, gitu ya. Jadi kalau advantage itu kita menjabarkan si fitur ini gunanya apa, gitu. Ya, jadi kalau apalagi misalnya mungkin kita jualan apa misalnya botol minum gitu ya. Nah, botol minumnya terbuat bahannya gitu ya, dari plastik gitu ya, sehingga dia ringan gitu ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Itu kan advantage-nya adalah si fiturnya ini fungsinya apa, gunanya nih tadi warm faster itu gunanya apa gitu ya, bisa berfungsi untuk apa, tapi benefitnya itu adalah untuk si customernya itu dapat apa sih dengan fitur and advantage yang seperti itu tuh, dia benefitnya apa buat ke diri dia sendiri gitu, dari waktunya dia, mungkin dari kepraktisannya misalnya, jadi dapat praktisnya nih gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke Kak, makasih. Makasih Kak Vifta, Kak Dani. Next Kak Rifka Aprilia. Silakan Kak Rifka. Hai Kak, suaranya kecil banget Kak. Halo, suaraku? Ya, udah cukup jelas nih. Oke. Mbak Dani, aku kan netra ya. Kalau aku agak susah untuk misalnya bikin konten itu ngedescribe fotonya itu seperti apa gitu. Dan nggak tahu yang lagi populer itu sekarang model foto yang seperti apa untuk konten misalnya Instagram gitu. Kalau misalnya untuk tunanetra itu kita gimana cara cari referensi fotonya untuk mendeskripsikan ke desainer? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, untuk copy on image, apakah ada formula khusus juga seperti di copy untuk kontennya, Kak? Apakah dia lebih, pastinya lebih singkat, tapi apakah ada formula khusus juga? Terima kasih, Mbak Deni. Sama-sama, Kak. Oke. Ya, kalau netra, teman-teman, memang ini ketika nanti kita bahas lebih lanjut di sesi 3 ya, teman-teman. Buat yang ini, untuk mendeskripsikan gambar, apalagi kalau teman-teman totally blind gitu, terus mungkin tunanetranya juga dari lahir gitu ya, nggak pernah lihat bentuk sosial media itu kayak apa, ini memang tantangan tersendiri gitu. Tapi tentunya sebetulnya seperti di ThinkWeb ini ya teman-teman, kita kan inklusif. Jadi kalau memang pekerjaan itu tidak bisa full ya dikerjakan oleh screen reader, tentunya akan bisa dibantu, didampingin juga sama head kita atau sama content writer yang lain gitu ya. Tapi gini ya teman-teman, kalau di content writer atau copywriter yang awas, mereka akan cari referensi. Aku pengen gambarnya mirip kayak gini nih, gitu ya, terus dikasih linknya atau dikasih di insert gambarnya gitu ya untuk si desainer gitu. Tapi kalau kita sebagai tunanetra, kita cukup mendeskripsikan aja. Cara deskripsiinnya gimana gitu ya. Kalau saya sesimpel misalnya ya captionnya apa nih? Captionnya ngomongin misalnya tips untuk apa ya misalnya 10.000 langkah per hari itu bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung gitu ya, misalnya temanya itu, atau copy image-nya itu gitu misalnya. Kira-kira gambar yang sesuai apa? Kita perkirakan aja tuh gambarnya. 10.000 langkah per hari, berarti gambarnya kira-kira orang lagi jogging atau lagi jalan di sebuah taman gitu. Kira-kira yang cocok apa tuh dengan kopinya? Kalau saya sesimpel itu gitu. Tapi kalau dulu ya, pertama saya baru mulai belajar di ThinkWeb, memang kan ketika output-nya adalah sebuah gambar, itu tantangan sih buat kita gitu. Tapi saya waktu baru mulai kerja di ThinkWeb itu, saya belajar dari konten-konten yang dibikin sama copywriter atau content writer sebelumnya gitu. Jadi saya baca dari deskripsi yang dibikin sama content writer sebelumnya di Google Sheet. Jadi kan kita kerjanya lewat Google Sheet nih teman-teman ya, koordinasinya. Jadi nanti bentuknya untuk ngedraft sebuah konten itu ada dari bentuknya tabel gitu, ada captionnya, ada image briefnya, ada copy on image-nya. Nah, waktu itu tuh saya mencari tahu gimana caranya bikin copy image atau deskripsi gambar itu dari sheet-nya gitu. Jadi bukan dari hasil akhir di gambar, karena saya nggak lihat gitu ya. Gitu. Jadi biasanya cobalah cari kalau teman-teman udah gabung join ke satu agensi atau ke perusahaan, kemungkinan ada contoh-contoh sebelumnya misalnya yang bisa kita baca secara aksesibel. Jadi kita dapat gambaran. Itu. Terus tadi yang kedua soal copy on image.
Aku pribadi sih nggak ada formula khusus ya kalau buat copy image, cuman ini juga tantangan nih buat teman-teman netra, karena kan kita nggak tahu nih kadang-kadang kopinya kepanjangan apa enggak nih gitu ya. Untuk copy on image itu adalah teks yang ada di atas gambar gitu. Jadi kalau teman-teman yang awas, yang teman daksa, teman tuli mungkin bisa lihat nih, oh nanti kopinya panjangan nih, gambarnya jadi penuh. Nah, teman-teman netra ini kan jadi tantangan nih. Ini udah penuh apa enggak nih kopinya? Kalau segini masih oke enggak gitu ya? Karena kita tidak melihat nih seberapa panjang teks kita gitu ya. Tapi katakanlah misalnya 5, 7 misalnya 7 kata misalnya gitu ya. Itu 7 kata itu masih aman, teman-teman. Jadi kalau saya bilangnya ya kurang dari 10 kata dalam satu copy image lah gitu ya, itu masih cukup aman untuk copy gambar sama teksnya itu proporsional gitu. Tapi ini lagi-lagi ya teman-teman, ketika kita kerjanya dalam tim, tentunya hal-hal seperti ini bisa kita komunikasikan dengan tim kita yang orang awas gitu. Jadi mereka juga bisa kasih masukan untuk itu. Gitu mungkin. Kak Suri, silakan. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Rama Ditya, singkat padat jelas ya Kak Rama. Iya. Kedengeran suara saya ya? Ini kayaknya bergema nih. Ya. Baik, kalau tadi kan mungkin yang ditanyain teman-teman ini soal teknis ya gitu. Saya sebenarnya lebih tertarik karena di sini juga ada teman-teman yang baru gitu ya. Mungkin Mbak Dani bisa share nih kayak pengalamannya atau misalnya tuh feelingnya tuh gimana sih Mbak ketika pertama kali terjun di dunia copywriting ini nih, kalau pas wah ketemu image-nya harus gimana nih gitu loh. Jadi mungkin ada tips supaya teman-teman ini bisa ikutin ya, nggak ngerasa minder atau wah kayaknya udahan aja deh atau semacamnya. Mungkin kayak gitu ya Mbak Dani ya. Termasuk saya nih karena omongannya tadi nonjok banget. Saya emang biasa nulis buku gitu, pas berhadapan dengan dunia ini gitu kan, waduh ternyata jualan buku juga nggak gampang gitu. Jadi mohon pencerahannya gitu ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rama. Ya, ini teman-teman, memang ini juga tantangan buat kita disabilitas. Saya sendiri juga berangkat sama mungkin ya teman-teman netra banyak yang dari sana gitu, dari nulis artikel, nulis cerpen, nulis puisi. Saya pun dulu seperti itu. Cuman dulu emang dari copywriting atau nulis iklan itu memang baru setelah ketemu Think Web gitu. Nah, adaptasinya teman-teman, ini terutama buat teman-teman tunanetra agak lumayan menantang. Kita nggak cuman menulis, tapi kita karena kita berhadapan dengan media digital, kita juga perlu lancar dalam menggunakan alat-alat kerja kita. Salah satunya Google Drive. Tantangan nih buat teman-teman tunanetra. Mungkin buat teman daksa tuli klik-klik aja gampang ya. Tapi buat tunanetra silakan teman-teman juga dipelajari untuk lancar menggunakan Google Drive, karena Google Drive, Google Sheet, Google Slide, Google Docs itu adalah koordinasi kita. Apalagi saya nih sekarang WFH kerja dari rumah. Jadi koordinasi sama tim itu dari Google Drive gitu ya. Kita bikin artikel pakai Google Docs. Ya, kita bikin konten media sosial itu draftnya kita bikinnya pakai Google Sheet teman-teman, karena dia bikin tabel itu formatnya, ada post date-nya gitu ya, tanggal postingannya rencananya kapan, channelnya mau gimana, topiknya apa, captionnya, image brief ya, arahan untuk desainer tadi itu gitu ya, itu bentuknya tabel. Nah itu di Google Sheet. Terus kalau bikin itu biasanya kita pakai Google Slide, jadi ada kolom buat desainer naruh gambarnya apa, terus ada kolom misalnya buat kita naruh misalnya ini rencananya voice over-nya kayak gini gitu ya, misalnya pada gambar seperti ini nanti voice over-nya rencananya kan kayak gini gitu, itu ditulis di situ pakai slide. Jadi nanti kita menyajikan ke klien itu pakai itu gitu teman-teman ya. Jadi selain kemampuan menulis, kemampuan menggunakan tools digitalnya itu juga penting ya. Selain Google Drive itu biasanya kita pakai, kalau di Think Web ya kita pakai untuk apa itu istilahnya, project management software. Teman-teman boleh cek tuh 3.basecamp.com, 3.basecamp ya, bascamp.com, itu management software gitu. Dulu ada juga namanya Trello kalau nggak salah, tapi Trello itu nggak fully accessible sama screen reader gitu. Jadi kayaknya di kita pakainya, nah itu dia, ada 3-nya Kak Suri, 3 kalau yang kita pakai ya, versi 3, 3.basecamp.com gitu ya.
Nah, itu toolsnya yang kita pakai di ThinkWeb itu lumayan aksesibel, cukup aksesibel buat kita yang pakai screen reader. Terus kalau di kantor kita pakai settingnya pakai Slack, SLACK ya. Itu kalau nggak salah kawan saya pernah magang di Bukalapak ya, tunanetra itu pakai Slack juga teman-teman ya. Jadi coba boleh tuh dioprek-oprek tuh toolsnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tantangannya bukan cuma bagaimana kita menulis, tapi juga kita beradaptasi sama tools-tools yang akan dipakai buat pekerjaan kita. Oh ya, kalau sosial media nih ya teman-teman, biasanya kita juga punya tools buat jadwal posting tuh ya. Buat penjadwalan posting tuh ada Buffer, biasanya ada Hootsuite atau ada Meta for Creator gitu-gitu. Nah itu kalau bisa dieksplor. Itu juga kalau Meta for Creator agak ribet sih ya kalau buat screen reader, tapi masih bisa sih gitu, cuman agak ribet. Tapi kalau memang ada tantangan dengan itu sebenarnya masih bisa dikomunikasikan sih sama tim gitu ya. Tapi yang penting tadi tuh kayak Basecamp itu buat manajemen, project manajemen gitu ya, sama Google Drive itu penting, sama Slack untuk komunikasi. Itu ya yang perlu diadaptasikan. Terus kemudian juga tantangannya kalau teman-teman biasa ada di lingkungan yang sesama disabilitas, sesama tunanetra, tentunya kita akan belajar untuk bekerja sama dengan orang yang tidak disabilitas. Jadi kita juga harus punya kemampuan komunikasi asertif, bagaimana kita bisa mengomunikasikan special needs kita, kapan kita butuh dibantu, kapan kita bisa mandiri mengerjakan pekerjaan kita, karena orang akan tetap melihat kualitas pekerjaan kita. Ya, orang nggak peduli lah kalau kita tunanetra atau tidak gitu ya, tapi mereka tetap pengen gitu, walaupun ThinkWeb memberikan kesempatan buat saya, buat Mas Ega di sini untuk bekerja gitu ya sebagai tunanetra, ada penyesuaian yang diberikan, tapi kita sebagai tunanetra juga tetap harus bisa ngasih yang terbaik gitu kan ya. Nah itu juga bagaimana kita bisa menyesuaikan diri sama lingkungan kerja kita yang inklusif itu mungkin cukup menjawab ya Kak Rama. Terima kasih Kak Dani, Mas Rama. Waktu kita sudah 11.50. Sebenarnya ada satu penanya lagi, tapi mohon maaf kita skip dulu. Tapi nanti Kak Restiawati dari HWDI bisa tanya lewat email ya ke Mbak Dani ya. Ya, boleh. Oke, nanti bisa kasih ke saya aja pertanyaannya apa. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup ya, kita ada sesi seperti biasa, kita foto bersama. Kemudian isi absen untuk para peserta. Nah, ini siapa yang mau dapat mengganti pulsa internet ya lumayan ya. Jadi kalian harus standby sampai akhir untuk isi Google Form absensi. Terima kasih kepada Kak Dani, JBI, dan semua pihak untuk kelas siang hari ini. Jadi kita foto dulu. Silakan open semua kameranya hanya untuk berfoto bersama dulu ya. Oke, kita ada berapa? Ada 2 slide ya. Kita nggak tahu di slide keberapa, jadi senyum saja ya kan. Oke, yang pertama 1, 2, 3, sebentar. Oke, yang slide kedua 1, 2, senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dani, JBI-nya juga. Terima kasih Kak. Silakan untuk narasumber dan juga juru bahasa isyarat boleh meninggalkan ruangan ya. Tapi untuk peserta standby dulu untuk isi Google Form. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang. Sorry aku live duluan sudah bisa ya. Ya, silakan Kak Dani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Dani. Ya Kak. Ya. Oh, sorry, boleh dibantu di-share di grup juga nggak link? Nggak bisa, karena nanti ada yang nggak ikut malah ikut ngisi ya kan. Tulisannya Jadi, di permission Kak. Oke, berarti Kak Arin ya, Kak Arin minta tolong dibuka permissionnya. Tunggu sebentar ya. Jadi jangan live dulu biar kalian tidak rugi sudah ikut dari pagi ya. Coba ada yang bisa tes nggak? Sudah bisa atau masih butuh permission ya? Sebentar. Masih Kak Suri. Masih Kak. Kak, kenapa tidak di absen sendiri sama panitianya Kak? Kalau kayak gini kan susah nih Kak. Maksudnya kalau ada yang coba masuk gitu. Hah? Gimana maksudnya? Maksudnya kan mungkin peserta yang cuma datangnya akhir-akhir gitu Kak, atau
Justru dia datang akhir-akhir nggak bisa dong. Kasihan dong yang sudah dari pagi. Enak aja datang siang-siang, ngisi gitu ya, terus dia dapat hak yang sama tidak bisa. Ya. Jadi ini kita juga standby dari pagi, kita lihat kok siapa yang dari pagi, siapa yang memang masuk belakangan. Ini Aduh, Kak. Coba nih saya coba satu persatu ngomongnya ya. Tadi siapa yang terakhir? untuk formnya nanti linknya di share di chat atau di mana gitu, Kak? Ini di chat Zoom saat ini kita share. Karena kalau di grup nanti kemungkinan ada yang tidak ikut juga bisa mengisi, teman-teman ya. Siap. Terima kasih, Kak. Sebentar, tolong standby dulu ya. Ini pun sudah ada yang live duluan nih. Banyak lagi yang live duluan ya. Resiko sih kalau live duluan ya. Kak Restiawati, nanti bisa ini ya, kirimin pertanyaan. Belum dibuka ini, Kak. Ya sebentar, ini tim Divaling error dia sebentar ya. Oke, siap. Kak, bisa dikirim lagi nggak linknya? Saya belum dapat ya linknya di chat ini. Oke, sebentar. Perhatikan ya, jangan ada yang share lagi biar tidak tenggelam ya. Iya, Kak. Tolong, Kak. Bentar. Oke. Oh, itu tadi sudah ada. Oke, coba cek sekarang. Sudah? Iya, coba Kak, saya cek dulu. Coba cek dulu di Zoom. Iya, nanti. Ini sekarang. Nanti. Coba. Bisa nggak? Itu sudah bisa ya harusnya ya. Sudah bisa ya. Loh, nggak bisa. Masih belum, Kak? Belum, Kak. Belum. Masih belum bisa. Belum bisa, Kak. Bagaimana kalau ya sudah, nanti kita chat one by one ya kalian ya. Jadi kita tidak akan taruh di grup, tapi kita chat satu persatu. ya, japri Ya. aja tuh. Oke, ya begitu, Kak. Siap, Bagus, Kak. Kak. Terima Siap, kasih. siap, Kak. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ya. Berarti sudah boleh live ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Ya boleh. Terima kasih. Boleh live ya. Bye. Ya. Saya akhiri ya.